Hai kawan-kawan semua, terima kasih sudah setia dengan channel saya. Di video kali ini saya akan share 4 atau merekomendasikan 4 website dan aplikasi, ya campuran lah website dan aplikasi yang biasa digunakan oleh anak-anak farmasi atau orang-orang yang bekerja di layanan kesehatan. Seperti itu. Nah, apa saja itu kawan-kawan? Yang pertama yaitu pionas.pom.go.id. Nah, di website ini kalian bisa mencari obat-obat yang terdaftar di Indonesia tentunya teman-teman. Nah, selain obat-obat, kalian juga bisa mencari overview disease, seperti beberapa penyakit itu bisa kalian cari dengan website yang sama ya, pionas.pom.go.id. Kemudian kalian pilih itu yang tulisannya IONI. Nah, di IONI, setelah kalian pilih IONI, di samping kanan komputer kalian itu akan muncul bab 1 misalnya penyakit A, bab 2 misalnya penyakit B. Nah, seperti itu. Ketika kalian klik, muncullah beberapa bacaan tentang penyakit tersebut dan juga obat yang direkomendasikan. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu MIMS Indonesia. Untuk MIMS Indonesia ini bisa kalian gunakan aplikasi di handphone kalian dan juga bisa web ya, jadi berbasis web juga seperti itu. Nah, MIMS Indonesia adalah obat-obat yang terdaftar di Indonesia tentunya. Jadi kalau misalnya kalian mencari obat-obat yang terdaftar di Indonesia, bisa di Pionas ataupun di MIMS. Nah, di MIMS ini kalian bisa lihat karakter dari obat ya, indikasi, efek samping, kemudian mekanisme, kalian bisa baca di MIMS ya. Begitu juga sebenarnya dengan Pionas. Nah, kalau di Pionas maupun MIMS itu biasanya muncul nama dagang yang ada di Indonesia ya, sesuai nama pabrik yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Medscape. Nah, Medscape ini adalah aplikasi yang sejuta umat. Nah, kalau Medscape juga bisa diakses lewat handphone Android dan bisa juga di website ya. Jadi sama dengan MIMS, bisa digunakan website ataupun di aplikasi. Dan Medscape ini lumayan lengkap ya, ada overview disease, jadi kalian bisa lihat penyakit-penyakit, terus bisa lihat karakter dari obat ya, sama ya dengan MIMS ya, indikasi, efek samping, mekanisme. Nah, efek samping di Medscape ini biasanya sudah dijelaskan berapa persen yang akan kemungkinan terjadi di pasien, seperti itu sudah dijelaskan. Kemudian juga guideline teman-teman. Jadi di Medscape itu juga ada guideline dari suatu penyakit, seperti itu. Ada bacaannya. Kemudian kita juga bisa baca news ya, berita tentang kesehatan terbaru di dunia, itu bisa di Medscape. Kalau Medscape itu obat-obat yang ada di luar negeri gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian cari obat-obat tradisional itu tidak ada di Medscape. Atau misalnya kalian cari obat CDI, mungkin kalau di MIMS kalian bisa dapat karena itu terdaftar di Indonesia. Tapi kalau di Medscape itu biasanya tidak ada. Bukan biasanya, memang tidak ada seperti itu. Memang itu obat-obat yang dunia ya, obat-obat yang ada di luar negeri. Jadi kalau memang mau cari tahu apakah obat ini terdaftar di Indonesia atau tidak, kalian bisa lihatnya di MIMS gitu. Selanjutnya yang keempat itu ada drugs.com. Drugs.com itu sama ya, dengan Medscape. Jadi fasilitasnya ada, kita bisa punya bacaan karakter obat, indikasi dan lain-lain. Kemudian science calculator, Medscape juga punya, drugs.com juga punya. Kemudian guideline news juga ada di drugs.com ya, ataupun di Medscape. Nah, drugs.com ini sama dengan Medscape, juga obat-obat yang terdaftar di luar negeri. Nah, kalau untuk interaksi checker yang banyak direkomendasikan itu lebih ke drugs.com dibandingkan Medscape gitu. Tapi fasilitasnya tuh hampir sama, cuman biasanya yang lebih banyak digunakan untuk melihat interaksi suatu obat, misalnya pasien mendapatkan 3 atau 4 obat gitu ya, yang tidak perlu 3 atau 4, 2 saja bisa kalian cek di drugs.com. Drugs.com penjelasannya lebih panjang sedikit dibandingkan Medscape, seperti itu. Tapi semuanya valid ketika kalian mau gunakan sebagai bahan bacaan, literatur, ataupun sebagai landasan pemberian dosis obat gitu. Aplikasi itu
dan website itu bisa kalian gunakan. Seperti itu teman-teman, mungkin itu aja video kita hari ini. Semoga memberikan wawasan baru ke kalian semuanya. Semoga juga kalian bisa pakailah di dunia nyata seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dulu. Jangan lupa share kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan juga like, comment, subscribe. Sampai jumpa.